Salam olahraga buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Kuntolobo dengan NIM 180115007, semester 5 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan perkembangan siswa. Lingkungan perkembangan merupakan berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Misalnya dalam lingkungan ini terdiri atas yang pertama lingkungan fisik dan sosial. Nah, lingkungan perkembangan siswa yang akan saya bahas yaitu yang menyangkut dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan kelompok teman sebaya. Lingkungan keluarga adalah suatu daerah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam lingkungan keluarga ini terdapat suasana rumah yang dimaksud adalah kejadian atau situasi yang sering terjadi. Misalnya situasi yang sering terjadi adalah interaksi antara ibu dan anak, ayah dan anak, begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang dinamakan dengan suasana rumah. Nah, peran dan fungsi keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti biologis, ekonomis, pendidikan, sosial, perlindungan, dan rekreatif, dan agama. Faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak remaja. Yang pertama, kondisi ekonomi keluarga. Yang dimaksud dengan faktor mempengaruhi perkembangan anak itu kondisi ekonomi, yaitu adalah misalnya seorang ayah ingin menafkahi anak-anaknya. Jika kondisi ekonominya kurang, maka anak-anaknya bisa saja ini kekurangan gizi karena tidak tercapainya ini bahan-bahan pokok yang untuk anak tersebut. Yang kedua adalah perubahan kondisi dalam keluarga. Perubahan kondisi dalam keluarga itu adalah, saya berikan contoh, kondisi dalam keluarga tersebut awalnya begitu baik-baik saja. Nah, dengan ada perubahan, misalnya ada masalah keluarga, misalnya masalah ibu dan ayah, kasus perceraian. Di situ terjadi perubahan mental anak tersebut, jadi itu bisa mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga adalah dukungan orang tua dalam bidang akademis. Nah, dukungan itu misalnya dukungan untuk anak untuk contoh seperti anak itu menyukai hobi ini sepak bola. Di sini anak itu butuh dukungan dari orang tua. Jika anak tidak didukung oleh orang tua, maka perkembangan anak itu bisa terpengaruhi. Nah, yang keempat adalah anak menjadi korban kekerasan. Nah, anak menjadi korban kekerasan yang dimaksud adalah anak sering dimarahi oleh ayah maupun ibu. Jika anak dimarahi ini oleh ayah dan ibu, maka gangguan mental terjadi kepada anak tersebut. Bisa saja anak tersebut ini mentalnya kurang, terjadi perselisihan antara ayah dan ibu. Jadi faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak adalah juga korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Nah, di sini ada peran dan fungsi sekolah. Peran sekolah dalam hubungannya dalam keluarga memiliki peran dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak.
yang sudah dimiliki sebelumnya. Beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan 3 hal ini yaitu membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Misalnya anak-anak bergaul dengan teman-temannya yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Fungsi sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh keluarga, juga mengembangkan aspek potensi anak. Fungsi sekolah dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga adalah efisiensi. Yang keempat, sosialisasi. Kelima, kontroversasi dan transmisi kultural. Yang keenam, transisi dari rumah ke masyarakat. Yang ketujuh, kontrol sosial. Faktor-faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, kualitas guru. Nah, di sini kualitas guru sangat penting bagi perkembangan anak, dikarenakan guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jadi yang ditekankan di sini adalah kualitas guru. Yang kedua adalah hubungan guru dengan siswa. Hubungan guru dan siswa harus baik karena jika terjadi hubungan guru dan siswa tidak baik, maka proses belajar siswa akan terganggu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa hubungan guru dan siswa harus baik. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana sekolah. Nah, di sini sarana dan prasarana sekolah sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Jika sarana dan prasarana sekolah tidak mendukung, maka proses belajar mengajar akan terkendala. Misalnya dalam pelajaran sepak bola dibutuhkan lapangan, bola, dan alat-alat lainnya. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka proses pembelajaran anak tersebut akan terkendala dengan misalnya tidak ada lapangan. Jadi proses belajar tersebut tidak efektif. Dan yang ketiga adalah kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya akan memungkinkan individu untuk saling terhubung, bergaul, memberikan semangat serta motivasi terhadap teman sebaya yang lain. Secara emosional, kehadiran kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan remaja. Kelompok teman sebaya bisa memberikan pengaruh positif. Pengaruh positifnya misalnya seperti ini. Si A adalah anak yang malas ke sekolah dan suka jarang mengerjakan tugas sekolah. Nah, teman yang satunya lagi sebaliknya, dia rajin ke sekolah dan sering mengerjakan tugas. Nah, teman yang satu memberikan motivasi kepada teman yang malas ini, yang A ini, agar dia rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan tugas. Jadi ada pengaruh positif terhadap perkembangan anak dalam kelompok teman sebaya. Ada juga pengaruh negatif terhadap perkembangan. Misalnya ada 3 orang anak, dia bergaul dengan anak yang satunya rajin. 3 anak itu mempengaruhi pola pikir anak yang rajin itu hingga anak yang rajin itu terbawa suasana dengan pengaruh negatif yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi, kelompok teman sebaya bisa memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan remaja. Yang kedua adalah pengaruh kelompok teman sebaya terhadap
tubuh. Yang ketiga, kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Dan keempat adalah pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perkembangan sosial atau persahabatan dan relaksasi romantis. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.